Sebelum memasuki proses PCR, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi, konsep, dan juga prinsip dari PCR itu sendiri. Jadi, PCR itu adalah singkatan dari polymerase chain reaction. Nah, PCR ini adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Karim Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Dengan diketemukannya teknik PCR dan juga teknik-teknik yang lain seperti sequencing DNA, teknik ini telah merevolusi bidang sains dan teknologi, khususnya pada bidang diagnosa penyakit genetik, kedokteran forensik, dan juga evolusi molekuler. Jadi, PCR ini merupakan suatu teknik memperbanyakan atau menggandakan molekul DNA dengan ukuran tertentu secara enzimatik melalui mekanisme perubahan suhu. Jadi secara singkatnya, prinsip PCR ini pada suhu 94-95 derajat Celcius, DNA akan mengalami denaturasi yang menyebabkan pemisahan untai ganda menjadi untai tunggal. Waktu yang diperlukan untuk proses pemisahan ini sekitar 30 detik pada suhu 95 derajat Celcius, namun bisa juga 15 detik pada suhu 97 derajat Celcius. Apabila DNA target mengandung banyak nukleotida guanin atau sitosin, suhu denaturasi dapat ditingkatkan. Denaturasi yang tidak lengkap akan menyebabkan renaturasi secara cepat. Sedangkan waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mempengaruhi kerja enzim TAQ polimerase. Jadi waktu ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses PCR. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam proses PCR. Tahapan itu ada 3. Yang pertama ada denaturasi, annealing, dan juga extension. Pada proses denaturasi dilakukan sebelum enzim TAQ polimerase dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya pada tahapan yang kedua yaitu annealing atau penempelan primer, suhu reaksi diturunkan sehingga primer dapat menempel secara spesifik pada untai DNA cetakan atau template. Lalu tahapan yang ketiga yaitu extension, polimerase memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida bebas sehingga rantai DNA terbentuk ganda. Komponen yang digunakan pada praktikum PCR meliputi alat dan bahan yang digunakan pada praktikum. Alat yang digunakan pada praktikum meliputi mikropipet, tips, mikrotube, PCR, X-ray tube, serta mesin PCR. Untuk bahan yang digunakan terdiri dari DNA, DNTPS, buffer, tak polimerase, magnesium klorida, primer F, primer R, dan NFW. Untuk langkah kerja pembuatan PCR mix dimulai dengan langkah pertama yaitu mengatur volume mikropipet sesuai kebutuhan masing-masing reagen. Kemudian, ambil reagen dari tabung stok. Selanjutnya, masukkan masing-masing reagen ke dalam mikrotube PCR sebanyak 0,2 ml. Kemudian, setelah seluruh reagen masuk ke mikrotube, tutup rapat mikrotube. Dan terakhir, lakukan langkah kerja memasukkan reagen secara berurutan. Pada slide ini ditampilkan tabel perhitungan komposisi reaksi PCR yang digunakan untuk menentukan volume masing-masing komponen agar diperoleh reaksi PCR dengan volume dan konsentrasi yang tepat. Tabel ini, pertama kita mulai dari DNA template. DNA memiliki konsentrasi stok 100 per mikroliter dan konsentrasi akhir yang diinginkan adalah 50. Untuk satu reaksi PCR digunakan 5 mikroliter DNA, sehingga untuk 4 reaksi dibutuhkan 20 mikroliter dan total untuk master mix menjadi 25 mikroliter. Selanjutnya adalah DNTPS. Konsentrasi stok DNTPS adalah 100 dengan konsentrasi akhir 800 mikrometer. Volume yang digunakan satu reaksi adalah 0,2 mikroliter, sehingga untuk 4 reaksi menjadi 0,8 mikroliter. Dan total volume master mix adalah 1 mikroliter. Komponen berikutnya adalah buffer PCR. Buffer memiliki stok 10 X dan digunakan hingga konsentrasi akhir 1 X. Volume buffer untuk satu reaksi adalah 2,5 mikroliter, untuk 4 reaksi 10 mikroliter dan total dalam master mixnya 12,5 mikroliter. Kemudian tak polimerase, stok enzim ada 5 unit per mikroliter dan jumlah
enzim yang dibutuhkan adalah 1 unit per reaksi. Volume yang digunakan per reaksi adalah 0,2 mikroliter, sehingga untuk 4 reaksi 0,8 mikroliter dan total 1 mikroliter. Selanjutnya adalah MgCl2 yang berfungsi sebagai kofaktor enzim DNA polimerase. Konsentrasi stok MgCl2 adalah 25 mikrometer dengan konsentrasi akhir 1,5. Volume yang digunakan per reaksi adalah 1,5 mikroliter untuk 4 reaksi 6 mikroliter dan total 7,5 mikroliter. Untuk primer forward dan primer reverse masing-masing memiliki konsentrasi stok 10 per mikroliter dengan konsentrasi akhir 10. Volume yang digunakan adalah 1 mikroliter per reaksi, sehingga untuk 4 reaksi menjadi 4 mikroliter dan total master mix masing-masing 5 mikroliter. Terakhir adalah NVW yang ditambahkan untuk menyesuaikan volume akhir reaksi. Untuk satu reaksi digunakan 13,6 mikroliter NVW. Untuk 4 reaksi 54,4 mikroliter, sehingga total dalam master mix adalah 68 mikroliter. Jika seluruh komponen dijumlahkan, maka volume akhir satu reaksi PCR adalah 25 mikroliter. Untuk 4 reaksi menjadi 100 mikroliter dan dengan penambahan satu reaksi cadangan. Total volume master mix yang dibuat adalah 125 mikroliter. Sebagai kesimpulan, perhitungan tabel ini bertujuan untuk memastikan setiap komponen PCR berada pada konsentrasi yang optimal serta meminimalkan kesalahan pipet dengan penggunaan master mix. Nah, pada slide perhitungan ini, pertama kita lihat rumus yang digunakan. Nilai TM dihitung menggunakan rumus sederhana, yaitu TM sama dengan 2 derajat Celcius dikali A ditambah T ditambah 4 derajat Celcius dikali G ditambah C. Rumus ini didasarkan pada fakta bahwa pasangan basa G dan C memiliki ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan dengan A dan T, sehingga memberikan kontribusi suhu yang lebih tinggi. Sedangkan TA atau suhu anilin ditentukan dari nilai TM dengan cara TA sama dengan TM dikurangi 2 sampai 5 derajat Celcius. Rentang ini digunakan agar primer dapat menempel secara optimal pada DNA target saat proses PCR. Selanjutnya kita bahas primer forward. Urutan basa pada primer forward dihitung jumlah nukleotidanya, yaitu A sebanyak 3, T sebanyak 9, G sebanyak 5, dan C sebanyak 6. Jumlah basa A dan T adalah 12, sedangkan jumlah G dan C adalah 11. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka TM sama dengan 2 dikali 12 ditambah 4 dikali 11, sehingga diperoleh TM sebesar 68 derajat Celcius. Dari nilai TM tersebut, suhu annealing atau TA ditemukan dengan mengurangi 2-5 derajat, sehingga TA primer forward berada pada kisaran 63 hingga 66 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke primer reverse. Jumlah nukleotidanya adalah A sebanyak 9, T sebanyak 3, G sebanyak 6, dan C sebanyak 4. Jumlah A dan T tetap 12, sedangkan G dan C berjumlah 10. Perhitungan TM-nya menjadi TM sama dengan 2 dikali 12 ditambah 4 dikali 10. Hasilnya adalah TM sebesar 64 derajat Celcius. Maka suhu annealing untuk primer reverse pada kisaran 59 hingga 62 derajat Celcius. Sebagai kesimpulan, perhitungan ini bertujuan untuk menentukan suhu PCR yang tepat agar proses amplifikasi DNA berjalan optimal. Nilai TM menunjukkan kestabilan ikatan primer, sedangkan TA memastikan primer dapat menempel secara spesifik pada DNA target tanpa terjadi kesalahan amplifikasi.
Gedein. Ya bebas. Dah. Udah. Udah tiga. Kita tutup ya. Setelah itu nyalakan on. Fokus ke sini. Udah kita gak dapat lagi. Ya. Pastikan ini sudah nyolok ke dalam PC. Kemudian ke PC sana. Ini ke listrik ke sana. Ya. Setelah itu kita tekan on. Nah, setelah itu ke sini semua. Anda movie. Sudah semua ke layar? Ini kita seperti ini ya. Normalnya yang ini. Tapi kakaknya kan nggak mau berlama-lama. Ya, ini saya set 2 siklus ya. Cara setnya gimana? Edit seperti ini. Save dan run. Tahan dulu, jangan ada yang mau ini seperti ini. Ada video lain. Kemana ininya? Kemana ininya, weh? Belum sampai ini begitu ya. Nah ini Nah, udah ganti nih, udah. nah, sambil sekarang Annelin udah disorot. Udah. Aduh, udah 7 menit. Extension, guys. Nah, ada extension. Nanti diapain? Diperpanjang. Final extension. Ya, harus sampai final nih, final exam. Wah, final destination. Jadi bedanya full ya kan. DNA-nya BTS gak?
Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke pertanyaan praktikum. Pertanyaan nomor 1, jika Anda memulai reaksi PCR dengan 16 untai ganda DNA, berapa jumlah total untai ganda DNA yang akan Anda perbanyak setelah satu siklus PCR? Apabila kita ingat kembali pada proses denaturasi, yakni proses pemisahan untai ganda DNA dibantu dengan suhu tinggi, jika kita di awal memiliki 16 untai ganda, maka setelah proses denaturasi, kita akan memiliki 32 utas tunggal. Kenapa? Karena masing-masing untai ganda ini akan berpisah menjadi satu utas tunggal, sehingga dari 16 yang tadinya 2 untai ganda menjadi berpisah menjadi satu-satu masing-masingnya, sehingga kita memiliki 32 utas tunggal. Kemudian, ke-32 utas tunggal ini akan melalui proses annealing dan extensions, sehingga di akhir siklus kita akan memiliki 32 utas ganda DNA. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Berapa banyak DNA duplex yang akan diperoleh dari satu DNA duplex setelah 4 siklus PCR? Ingat teman-teman, setelah siklus PCR, dari satu DNA ganda kita akan mendapatkan 2 DNA ganda setelah proses denaturasi, annealing, dan ekstensi. Nah, untuk menghitung DNA akhir di siklus PCR, itu kita bisa mengikuti rumus N0 dikali number of cycle 2 pangkat N. N0 ini adalah jumlah DNA duplex yang kita miliki sebelum masuk ke siklus PCR, dan number of cycle ini dipangkatkan N. Kenapa? Karena N merupakan satuan untuk siklus PCR yang kita lakukan. Pada soal ini, di awal kita memiliki 1 DNA, berarti N0-nya itu adalah 1. Dan number of cycle-nya itu adalah 4, sehingga 2 dipangkatkan 4. Jadi, perhitungannya 1 dikali 2 pangkat 4, sama dengan 1 dikali 16, yakni 16. Jadi, setelah 4 siklus PCR yang awalnya kita hanya memiliki 1 DNA duplex, di akhir kita akan memiliki 16 DNA duplex. Sekarang, kita akan membahas manfaat dari PCR dan akan menjadi pembahasan terakhir kita pada video kali ini. Manfaat PCR yang pertama adalah untuk mendiagnosis penyakit yang disebabkan oleh infeksi secara akurat. PCR merupakan standar emas dalam mendeteksi virus, bakteri, atau parasit. Berbeda dengan tes antibodi yang menunggu respon tubuh, PCR bisa langsung mencari materi genetik DNA atau RNA dari patogen. Apabila kita ingat kembali beberapa tahun terakhir ketika terjadi pandemi COVID, para tenaga medis menggunakan siklus PCR untuk mendeteksi apakah pasien ini terjangkit virus corona ataukah tidak. Kemudian, untuk manfaat yang kedua, yakni adalah untuk analisis forensik dan identifikasi individu. Dalam dunia kriminal, PCR digunakan untuk membuat sidik jari DNA, karena PCR bisa memperbanyak sampel DNA yang sangat kecil, sehingga bukti sekecil apapun di tempat kejadian perkara bisa digunakan untuk identifikasi. Kemudian, untuk manfaat nomor 3, yakni deteksi kelainan genetik dan kanker. PCR membantu ilmuwan melihat adanya mutasi atau perubahan pada gen manusia yang dapat menyebabkan penyakit serius. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua mutasi itu menguntungkan bagi kita sebagai manusia. Lalu, manfaat nomor 4 yaitu adalah untuk penelitian biologi molekuler dan evolusi. Contohnya, yaitu mempelajari sejarah evolusi manusia atau hewan melalui sampel DNA purba yang ditemukan di fosil. Walaupun sampel DNA ini yang kita temukan sedikit, tapi dengan menggunakan siklus PCR, kita bisa berbanyak dan bisa dilakukan untuk studi lebih lanjut. Dan untuk manfaat yang terakhir, yakni pengujian keamanan pangan dan pertanian. Di sektor industri, PCR digunakan untuk memastikan kualitas dan keaslian produk yang kita konsumsi. Contohnya adalah uji halal. Karena seperti yang kita ketahui ya, masyarakat muslim tidak bisa mengonsumsi babi. Jadi, dengan adanya PCR ini bisa mendeteksi kandungan DNA babi dalam suatu produk makanan ataupun minuman. Sekian, terima kasih.